bagaimana menghormati Al-Quran. Saya masih ingat Mbah Yai Arwani rahimahullah Kudus itu ngajari santri-santrinya. Klik subscribe dan like video. Berbicara dan untuk yang lain. Penghormatan orang-orang soleh terdahulu pada Al-Quran luar biasa. Tadi sudah dicontohkan di sini bagaimana menghormati Al-Quran. Saya masih ingat Mbah Yai Arwani rahimahullah Kudus itu ngajari santri-santrinya sampai hari ini. Dilarang meletakkan mushaf di kursi. Kita kalau ngaji itu kan diajari letakkan Al-Quran lebih tinggi dari tempatmu duduk. Dikasih rehal misalnya. Tapi ya Arwani, walaupun kamu letakkan di tempat yang tinggi, jangan pernah ditaruh di atas kursi. Waktu itu saya sempat nanya sama santri-santri beliau, maksudnya bagaimana? Jawaban santri-santri beliau adalah, iya, kata guru saya, kursi itu tempatnya pantat, bukan tempatnya mushaf. Kursi itu tempatnya pantat, pantatmu, bukan tempatnya mushaf. Saking mulianya mushaf ini, jangan kamu letakkan di bekas tempat pantatmu. Diletakkan di tempat yang khusus, meja yang khusus, lemari yang khusus. Ini ulama sepuh begitu, para yai seperti itu, para habaib seperti itu, para masyayikh seperti itu. Ta'zimnya kepada Al-Quran luar biasa. Sementara kita ini mungkin ya masih jauh sekali. Mushaf di rumah kita itu mungkin tidak kita lap seperti kita ngelap motor kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan segala hormat, motor kita itu terawat, Masya Allah, mobil kita terawat. Kotor sedikit kita langsung cucikan atau suruh orang cuci, atau mungkin kita cuci sendiri. Dan mungkin, mohon maaf ibu-ibu, mushaf di rumah Anda mungkin dibandingkan wajah Anda lebih sering nyentuh wajahnya daripada mushafnya. Wajahnya ini dibersihkan betul tiap hari. Jangan sampai ada jerawat, dibersihkan. Jangan sampai kotor, dibersihkan. Bagus, saya nggak ngomong nggak bagus. Bersihkan wajah, bagus. Bersihkan motor, bagus. Bersihkan mobil, bagus. Masya Allah. Lantai di rumah kita, kalau 3 hari nggak dipel, mungkin kita akan marah sama yang kerja di rumah, yang kita kasih tugas. Tugasmu kan ngepel ini, kok nggak dipel udah 3 hari? Lihat tuh debunya ada di mana-mana. Masya Allah. Jendela, kalau nggak disulain ada debunya, yang punya rumah marah. Tapi apakah mushaf kita perlakukan seperti itu? Apakah mushaf ini kemudian kita lap tiap hari, kita bersihkan? Apakah mushafnya ini kita ciumin tiap hari? Atau Masya Allah, Ramadan baru kebuka, udah lama nih gak kebuka nih mushafnya ini, berdebu, tebal debunya. Ya masih alhamdulillah dibersihkan setahun sekali. Tapi ini nunjukkan kalau kita kurang alaqah pada Al-Quran, kurang punya perhatian pada Al-Quran. Dan ini bisa kita lakukan langsung. Pemirsa dimanapun Anda berada, cek mushaf kita masing-masing di rumah, letaknya di mana. Masya Allah, ada yang gak sengaja mushafnya diletakkan bareng sama komik. Ini komik, ini buku yang di situ ada gambar gak senonoh di dalamnya, di sampingnya mushaf Al-Quran. Lupa, gak sadar. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti kita kurang perhatian pada Al-Quran. Orang-orang dulu sensitif, kalau sama mushaf sensitif. Mushaf ditaruh di kursi, padahal tempat yang tinggi enggak boleh. Itu tempat pantat. Taruh di tempat yang tinggi, di kamarmu, di atas lemari. Di lemarimu taruh ini di lemari yang khusus, ini untuk Al-Quran. Beli rehal, bahkan dibuat, kalau di Tuban banyak di Sentono ini ya. Sentono ini betul namanya Sentono kan ya. Di Sentono ini banyak orang jual rehal. Masya Allah, handphone
Di rumah ini berapa banyak orang punya tempat handphone untuk nonton drama Korea? Banyak enggak kira-kira? Untuk nonton drakor dan drama-drama yang lain, handphonenya dikasih tempat, tataan handphone. Tapi untuk mushafnya taruh di lantai, gak punya tataan. Ini perhatian kita pada mushaf kecil. Lah, itu nunjukkan nilai kita. Nilai kita ya dari situ. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan hatinya. Jadi kalau kita mau ngukur kualitas hati kita, ya cek hubungan kita dengan Al-Qur'an, cek hubungan kita dengan pewaris para nabi, al-ulama warathatul anbiya, cek bagaimana kita memperlakukan simbol-simbol kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita memperlakukannya. Itulah nilai kita yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, guru ngaji ditakzim sama Al-Quran, guru ngaji. Ada seorang sufi bawa anaknya ke guru ngaji, cari guru ngaji. Kemudian sufi tadi mengatakan, ajari anak saya baca surat Ar-Rahman atau surat yang lain. Kamu mau saya bayar, mohon maaf kalau uang sekarang ya, satu surat saja, kamu mau saya bayar 100 juta. Sufinya ngomong begitu pada guru ngaji, guru ngajinya ngomong, waduh itu terlampau banyak. Waduh itu terlampau banyak. Sufinya berkata, mohon maaf, batal. Saya enggak jadi nyerahkan anak saya untuk kamu ajari. Lu kenapa seperti itu? Karena 100 juta untuk mengajari Al-Quran kamu anggap terlampau banyak. Padahal kalau saya punya dunia dan segala isinya, untuk membuat anak saya bisa baca Al-Quran, itu masih kecil, masih sedikit yang saya keluarkan untuk guru yang bisa mengajari anak saya baca Al-Quran. Takzimnya sama guru yang bisa ngajari Al-Quran itu luar biasa. Tapi sekarang kita sebagai orang tua, lihat guru ngajarin matematika, guru ngajarin bahasa Inggris, guru ngajarin bahasa Perancis, guru ngajarin Iqra misalnya seperti itu. Cek berapa yang kita berikan kepada guru Iqra. Cek berapa yang kita berikan kepada guru bahasa Inggris. Cek bagaimana takzim kita kepada guru Perancis ketika datang, guru bahasa Inggris ketika datang, guru ngaji ketika datang. Hati kita seperti apa? Itulah kualitas kita. Kalau kita itu menghormati benar dan kita rela memberikan apapun untuk orang yang ngajari anak saya baca Al-Quran, anak kita baca Al-Quran, berarti kita punya takzim yang luar biasa pada Al-Quran. Dan orang yang mengagungkan Al-Quran diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian orang dulu kalau pindah rumah seperti di pendopo ini, tadi saya simak acara apapun lagu wajibnya Mahalul Qiyam, ya Nabi salam alaika, dan seterusnya. Kemudian qiraatul Quran menjadi hiasan yang menghiasi ruangan ini. Dikatakan khatam bil ghaib sebulan sekali atau berapa kali tadi itu. Dihiasi ruangan ini dengan khatmul Quran. Sekarang ini orang pindah rumah gak seperti orang dulu. Orang dulu pindah rumah yang dipikirkan gimana caranya panggil Bu Nyai dan santri-santrinya khatamkan Al-Quran. Panggil Pak Yai dan santri-santrinya khatamkan Al-Quran. Orang dulu begitu. Kalau enggak, panggil santri-santri bacakan Maulid Simtuduror, Maulid Barzanji, Maulid Burdah, Maulid Diba dan lain sebagainya. Dulu seperti itu. Sekarang pindah rumah, ya udah pindah saja. Gak ada rasa pengen khatamkan Al-Quran di rumah itu bersama-sama. Jadi kurang punya rasa pengen barokahnya Al-Quran, pengen sesuatu dari Al-Quran, kurang.